Assalamualaikum teman-teman. Kita membahas hukum lagi, kasus yang lagi rame ya. Kasus penembakan Barada J. Banyak komentar tentang Barada E ya, yang melakukan penembakan itu, bahwa dia bisa menyelamatkan diri dari hukuman dengan menggunakan pasal 51 KUHP. Banyak yang berpendapat bahwa itu bisa menyelamatkan dia dari jeratan hukuman. Ya, istilahnya penghapusan hukuman. Apa itu pasal 51 KUHP itu, teman-teman? Di dalam pasal 51 KUHP disebutkan bahwa barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana. Maksudnya seseorang melakukan suatu perbuatan meskipun itu melanggar hukum tidak dapat dipidana kalau dia diperintah oleh pejabat yang berwenang ya. Artinya pejabat itu memang berwenang. Contoh misalnya nih, seorang hakim memerintahkan algojo untuk mengeksekusi terpidana. Nah, algojo ini kan melanggar hukum nih, dia membunuh orang. Tapi karena yang memerintah itu memang pejabat yang berwenang, hakim kan berwenang, dia memerintahkan orang untuk melakukan eksekusi ya. Itu si algojo tidak dipidana. Ini erat kaitannya dengan pasal 50, teman-teman. Pasal 50 KUHP itu berbunyi barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana. Jadi seorang polisi misalnya menembak orang dia, nah itu kan perbuatan pidana. Tapi karena dia melaksanakan undang-undang, dia sedang menangkap penjahat, terus penjahatnya melawan, atas nama undang-undang dia berbuat, maka meskipun dia menembak, dia tidak bisa dipidana. Jadi antara pasal 50 dan 51 ini erat dia kaitannya. Harus benar-benar berwenang dan sah. Jadi kalau menurut saya ya, pasal 51 ini tidak akan menyelamatkan Barada E. Karena yang menyuruh itu tidak berwenang dia membunuh orang. Tidak berwenang dia menyuruh membunuh orang. Dan si Barada E pun tidak sedang melaksanakan undang-undang. Namun ada satu pasal yang memungkinkan bisa menyelamatkannya, yaitu pasal 48 KUHP. Bunyinya, barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana. Ini biasa disebut overmah, teman-teman ya. Kita sering nonton film dia ya. Misalnya nih, si A ini anaknya disandera oleh mafia misalnya di film nih. Lalu si A ini disuruh untuk merampok gitu ya. Kalau dia tidak melakukan perampokan, maka anaknya ini diancam akan dibunuh. Anaknya masih kecil nih. Nah, lalu si A ini terpaksa merampok. Itulah maksudnya pengaruh daya paksa itu. Jadi dia tidak bisa menghindar. Kalau dia tidak merampok, anaknya akan dibunuh gitu ya. Maka terpaksalah dia merampok. Nah, dia tidak dapat dipidana. Ya. Artinya pengaruh daya paksa itu benar-benar tidak bisa dihindari dia. Kalau dia tidak melaksanakannya, nyawa dia bisa hilang atau nyawa orang yang disayangnya bisa hilang gitu. Jadi tidak ada jalan lain, dia harus melakukannya. Itulah pengaruh daya paksa. Kalau dia masih bisa menghindar, kalau masih ada jalan lain, itu bukan pengaruh daya paksa. Dalam hal ini lihat fakta kejadiannya. Apakah si Barada E memang tidak bisa menghindar? Apakah dia diancam gitu ya? Kalau tidak melakukan, dia akan ditembak misalnya. Itu barangkali bisa untuk menyelamatkan dia dari jeratan hukum. Tapi kalau dia masih bisa menghindar ya, atau bisa memilih, itu tidak termasuk pasal 48 atau pengaruh daya paksa ini, teman-teman. Kalau hanya misalnya takut dipecat gitu misalnya ya, atau takut nggak naik pangkat gitu, itu tidak masuk dia. Itu bukan termasuk pengaruh daya paksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ini. Ini menyangkut jiwa dia. Jadi kalau dia tidak melakukan, dia akan mati misalnya. Itu masih bisa memungkinkan untuk menolong dia. Menurut saya begitu ya.
Ini hanya pembahasan hukum kita saja karena channel kita ini memang khusus membahas hukum supaya kita bertambah wawasan teman-teman. Dan semuanya juga nanti baik pasal 51 maupun pasal 48 ini tergantung penilaian daripada hakim ya. Hakimlah yang akan menentukan apakah perbuatannya itu termasuk pasal 51 KUHP atau pasal 48 KUHP. Tapi kalau menurut pendapat Bang Beni, pasal 51 tidak bisa menolong yang bersangkutan. Kalau pasal 48 barangkali masih bisa. Itu pun lihat kejadiannya. Apakah dia memang terpaksa melakukan? Kalau tidak dilakukan dia akan mati misalnya kan. Tergantung fakta yang sebenarnya dan ini tidak akan bisa dikarang-karang. Harus benar-benar meyakinkan ya, hakim memang benar-benar yakin bahwa dia dalam pengaruh daya paksa itu. Begitu, mudah-mudahan bertambah wawasan kita. Tetap bersama Bang Beni.